Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, kita diberi sehat dan diberikan kemudahan, keringanan, sehingga kita bersama-sama bisa menunaikan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah juga karena tadi malam Allah menurunkan hujan dengan intensitas yang lumayan deras. Setelah cukup lama kita semuanya menunggu turunnya hujan, akhirnya Allah juga menurunkan hujan yang lumayan lebat, dan semoga hujan yang turun tadi malam itu akan membawa keberkahan dan membawa manfaat dalam kehidupan kita, bukan membawa sebuah bencana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian surah An-Naba, surah yang ke-78 dalam urutan surah Al-Quran. Ini saya mulai dari surah An-Naba juz yang ke-30. Kita sampai pada ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba wa dhuqu falan nazidakum illa adzaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, maka rasakanlah, maka kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain siksa. Jangan diduga balasan yang mereka terima seperti yang digambarkan oleh ayat sebelumnya tidak mempunyai dasar atau bukti-bukti. Tidak. Ayat 29-30 ini menyatakan bahwa segala sesuatu telah kami jadikan untuknya timbangan serta ukuran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan amal-amal yang kami mintai pertanggungjawaban itu telah kami catat dengan pencatatan yang sangat teliti dan terperinci dalam suatu kitab, yaitu kitab amalan kamu, kita semuanya, yang selama hidup telah dicatat oleh malaikat, baik Raqib maupun Atid, yang mencatat amalan-amalan baik kita maupun perbuatan-perbuatan jelek kita. Karena itu ia tidak mungkin keliru, berlebih atau berkurang.
Maka karena itu rasakanlah wahai para pendurhaka, orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap kebenaran agama yang diajarkan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan siksa itu. Maka jangan harap siksa itu akan berkurang dengan berlalunya waktu. Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain siksa yang lebih pedih, yakni siksa yang telah kami alami, yang telah kamu alami, dan akan disusul oleh siksa-siksa lainnya yang lebih pedih lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentu sudah meyakini dan menyadari benar bahwa segala yang kita lakukan akan dicatat secara akurat oleh malaikat. Karena itu malaikat itu dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang berbeda dengan manusia. Dalam pelajaran tauhid disebutkan malaikat itu sifatnya la akla, la syurba, wala nauma lahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Kalau malaikat sama seperti manusia, akan ada sekian banyak aktivitas manusia yang kelewat, tidak tercatat. Seperti kalau kita sedang makan, tentu mungkin kita tidak akan bisa melakukan aktivitas yang lain. Kita konsentrasi untuk menikmati hidangan makanan, minuman, apalagi kalau tidur. Karena itu malaikat dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak mempunyai sifat-sifat bagaimana sifat manusia, sehingga tidak ada sedikit pun perbuatan manusia kapanpun, di siang hari, di malam hari, dalam kondisi apapun malaikat akan mencatat semua yang dilakukan oleh manusia dengan catatan yang sangat terinci, yang sangat teliti dan akurat sekali. Kata ahsa dapat berarti menghitung secara teliti dan sangat teliti. Ia terambil dari kata haso, yakni batu-batu kecil. Itu karena dahulu biasanya demi ketelitian, jika seorang melakukan perhitungan dan telah mencapai jumlah tertentu, dia meletakkan batu kecil sebagai lambang jumlah yang telah terhitung. Masyarakat dahulu menggunakan batu-batu kecil sebagai tanda untuk menghitung sudah berapa yang dilakukan. Sehingga kata aqsa itu juga kita temukan dalam suatu ayat. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian wahai manusia mau menghitung nikmat Allah yang diberikan, dianugerahkan kepada manusia ini, sungguh tidak akan bisa menghitungnya. Ketika kita bangun dari tidur, kita sudah diberi nikmat oleh Allah untuk bisa hirup udara yang segar, kita bisa menggerakkan tubuh kita bisa berjalan dengan normal, kemudian kita bisa sampai di masjid yang sangat mulia ini. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Iman dan Islam masih berada dalam diri kita masing-masing. Dan nikmat-nikmat yang lain. Karena itu Allah menyatakan, kalau kalian wahai manusia mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan bisa menghitungnya. Hingga sekali lagi kata haso itu juga diartikan sebagai batu-batu kecil. Karena dahulu masyarakat ketika menghitung dalam jumlah tertentu dengan menggunakan batu, misalnya
10 ditandai dengan batu yang kemudian dipindah dari sisi kanan ke kiri. Setelah 10 lagi dipindah lagi, sehingga ketika sudah sampai 10 batu berarti sudah 100. Begitu seterusnya. Nah, kemudian dengan perkembangan ilmu untuk menghitung, menandai berapa jumlah yang sudah dilakukan oleh seseorang, maka kemudian ada alat-alat penghitung yang lainnya. Karena itu kan kita menggunakan tasbih misalnya untuk menghitung berapa jumlah bacaan zikir, bacaan tahmid, tahlil kita, hamdalah yang sudah kita baca berapa kali. Karena kalau mengandalkan ingatan tentu sangat rentan untuk bisa keliru. Karena itu kemudian kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita setelah sholat hendaknya kita membaca hamdalah 3 kali, tasbih 3 kali, takbir 3 kali. Nah, untuk menghitungnya ya dengan tasbih lebih gampang atau dengan jari-jari kita. Sebab kalau diingat saja tentu akan sangat rentan untuk bisa keliru, kurang atau lebih. Tidak berarti kita kemudian tidak mau lebih banyak lagi, tapi begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bacaan 33 hamdalah, takbir dan tasbih. Ucapan yang ditujukan kepada para pendurhaka ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai ayat yang paling keras terhadap para penghuni neraka. Karena setiap mereka meminta keringanan, siksaan itu justru bertambah. Bahkan bagi orang-orang kafir yang berada di neraka, setiap kali mereka terbakar oleh panasnya api neraka yang menyebabkan kulit-kulit mereka hancur, terkelupas, Allah kemudian membuatnya kulit-kulit yang baru supaya liyadzuqul adzab, mereka semakin bisa merasakan panasnya siksaan itu atau pedihnya siksaan itu. Kenapa yang selalu diperbarui adalah kulitnya? Karena kita tahu kulit itu adalah bagian dari tubuh manusia yang paling sensitif untuk menerima sesuatu dari luar, baik itu rasa panas maupun dingin. Sehingga setiap kali kulit itu terkelupas, hancur, maka Allah kemudian membuat kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Begitu Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Sehingga supaya mereka terus-menerus merasakan siksaan di neraka sebagaimana mereka telah merasakan kesenangan dan kebebasan tanpa mau mengimani, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah selama dan sepanjang mereka hidup di dunia yang telah diberikan nikmat yang luar biasa. Pertama, kata lan yang artinya tidak akan. Kedua, pengalian redaksi dari persona ketiga ke persona kedua yang ditujukan langsung kepada yang tersiksa. Padahal sebelumnya digunakan persona ketiga. Sedang penekanan ketiga adalah fadzuqul adzab, maka rasakanlah siksaan itu. Ini menunjukkan betapa Allah yang Maha Adil, yang Maha Kasih. Mereka yang taat, yang beriman, yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, sekalipun godaan yang demikian hebatnya, tapi dia tetap bisa berupaya
beristiqomah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya di akhirat nanti. Karena seseorang dimasukkan ke surga semata-mata bukan karena amal kebaikannya. Sehingga ketika ada orang yang merasa bahwa dia masuk surga karena amalnya, maka nanti akan ditanya oleh Allah, berapa lama kamu hidup, berapa lama kamu berbuat baik. Karena umurnya panjang 500 tahun, ya sudah kamu nanti 500 tahun kamu berada di surga, setelah itu ya sudah kamu mesti keluar dari surga. Kalau ke surganya itu semata-mata karena amal kebaikannya. Sehingga dia akhirnya mengakui bahwa seseorang itu dimasukkan ke surga, diberikan nikmat oleh Allah bukan karena amal kebaikannya, tapi karena rahmatnya, karena kasih sayang Allah kepada umat manusia ini. Karena di surga seseorang akan berada di dalamnya khalidina fiha, sepanjang masa tanpa ada batas akhirnya. Karena itu rasanya kita tidak cukup dengan kita beramal seperti yang sudah kita lakukan ini, sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah, apakah itu qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat, mungkin ada yang sering melakukan sholat isyraq, ya, yang kemudian sholat tahajud dan sebagainya, merasa itulah yang menyebabkan dia kemudian masuk surga. Maka sangat tidak imbang dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Karena itu kita mesti selalu mohon pada Allah atas terlimpahnya rahmat nanti di akhirat. Dan rahmat Allah itu dalam satu hadis disebutkan 100 rahmat yang dimiliki oleh Allah, 1% itu diberikan kepada makhluknya di dunia ini, hanya 1%. Dengan rahmat yang 1% saja kita sudah bisa saling menyayangi satu sama lain, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling tolong menolong, saling membantu dan seterusnya. Binatang yang buas sekalipun bisa tidak memakan anaknya sendiri karena kasih sayang Allah yang diberikan pada binatang itu. Sehingga kalau binatang saja tidak tega untuk memakan anaknya, tentu manusia tentu harus jauh lebih tinggi atau lebih besar kasih sayangnya kepada anak-anak yang diamanahkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan seterusnya. Karena itu sekali lagi bahwa kasih sayang Allah yang tidak terbatas, bahkan ketika kita melakukan sebuah dosa sekalipun, maka kita mesti menyadari bahwa ketika kita mau mohon ampunan pada Allah, bertobat, kita yakin ampunan Allah, kasih sayang Allah jauh melebihi dari dosa yang kita lakukan. Sehingga tidak ada dosa yang kemudian tidak diampuni oleh Allah sepanjang manusia itu mau bertobat secara benar dan mau melaksanakan tuntunan Allah secara baik. Ayat berikutnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa
kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur, serta gadis-gadis remaja lagi sebaya, dan gelas-gelas yang penuh. Di dalamnya mereka tidak mendengar sesuatu yang sia-sia dan tidak pula dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu berupa pemberian yang banyak. Setelah ayat-ayat yang tadi 31-32 menguraikan siksa bagi para pendurhaka, ayat di atas 31-36 ini menguraikan ganjaran orang-orang yang taat. Al-Quran seringkali menempuh cara ini untuk menyuguhkan dua hal yang berbeda, agar manusia memilih ketaatan kepada Allah, karena itu yang terbaik. Ayat di atas menyatakan bahwa sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa yang ketakwaannya itu terus berusaha dijaga dan ditingkatkan, yakni senantiasa melaksanakan cara baik serta sesuai kemampuan mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Allah memberikan kemenangan yang besar atau masa dan tempat kebahagiaan di surga, yaitu kemenangan yang dilengkapi dengan nikmat berupa kebun-kebun dan buah-buah anggur, serta gadis-gadis remaja yang baru tumbuh lagi sebaya dengan masing-masing orang bertakwa itu, dan juga gelas-gelas yang isinya penuh minuman yang sangat lezat. Di dalamnya, yaitu di surga, mereka tidak mendengar sesuatu, yakni perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, dan tidak pula ucapan yang penuh dengan kedustaan. Sebagai balasan dari Tuhan pemelihara dan pembimbingmu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupa pemberian yang sangat banyak sekali. Sekali lagi, tentu kita tidak bisa membayangkan dengan kehidupan kita di dunia bagaimana nikmat surga itu, sekalipun Allah memberikan gambaran-gambaran seperti itu. Surga itu dalam ayat yang lain disebutkan tajri min tahtiyal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan aliran yang gemericik misalnya. Itu kan untuk menunjukkan betapa nikmat itu, betapa indahnya suasana di surga itu, yang segala hal yang dibutuhkan oleh manusia Allah telah memenuhinya, tanpa ada satu proses bagaimana yang harus terjadi di dunia ini. Kalau kita butuh mangga, ya kita mau menanam lebih dulu, apakah yang sedikit lebih cepat kita membeli bibitnya yang sudah siap berbuah, atau kita justru menanam mulai dari bijinya, peloknya, istilah orang Jawa. Tentu memerlukan proses yang agak panjang, 2-3 tahun mungkin baru berbuah. Tapi kalau kita membeli yang sudah siap berbunga, bahkan sudah berbunga tinggal mekar bunganya, begitu ditanam beberapa bulan mungkin sudah mulai bisa dirasakan hasilnya. Dan tentu yang seperti ini sudah sangat banyak sekali. Begitu banyak pedagang bibit yang menawarkan dengan segala macam cara kelebihannya, apakah itu buah mangga, buah apokat, atau apa saja yang tidak memerlukan waktu yang lama, kita kemudian sudah bisa menikmati. Tidak harus punya lahan yang luas, halaman yang luas, tapi dengan
lahan yang sangat terbatas di depan rumah kita, memakai media tanam yang yang sederhana, itu sudah bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang waktu panennya bisa lebih cepat. Secepat apapun masih memerlukan waktu, proses. Tapi di surga tidak perlu nanam lagi, tidak perlu beli di pasar lagi, ya. Tapi semuanya sudah tersedia, tinggal mengambil dan menikmati. Dan tidak ada yang seperti di tempat kita setelah disimpan beberapa hari kemudian akhirnya menjadi membusuk misalnya, sehingga pedagang buah itu kan sekian puluh persen mesti harus sudah dicadangkan ini yang akan membusuk, sehingga biasanya pedagang itu kan yang masih belum matang harganya lebih mahal dibanding dengan yang sudah matang, karena yang sudah matang itu hanya bisa bertahan 2-3 hari, harus sudah laku. Kalau tidak laku ya tentu akan rugi. Tapi kalau yang masih perlu waktu agak lama, dia tentu akan menjual dengan harga yang lebih mahal sedikit, karena dihitungkan sekian puluh persen itu mesti nanti akan menjadi tidak laku atau menjadi rusak. Kata mafazan terambil dari kata fauz. Kata yang digunakan ayat ini dapat berarti kemenangan atau tempat dan waktunya. Ia digunakan oleh bahasa dalam arti keselamatan dan keterbebasan dari bencana disertai dengan perolehan kebajikan. Ya, kata fauzan, faza yafuzu fauzan, sehingga ada namanya Muhammad Fauzan atau faiz, itu artinya kan beruntung atau selamat, ya. Kalau perempuan ya ada nama Fauziah atau ada nama Faizah. Nah, itu nama-nama perempuan yang artinya sama. Nah, kalau bahasa Jawanya ya bejo. Ya, bejo artinya beruntung. Nah, sehingga sekali lagi orang tua memberi nama anak itu tentu yang mengandung harapan dan doa yang baik bagi si anak. Tentu tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya nanti tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang tidak baik. Tapi nama itu menggambarkan sebuah harapan bagi perkembangan kehidupan anak kelak ketika dia sudah dewasa. Sehingga kan orang dulu mungkin karena tidak ngerti memberikan nama anaknya, pokoknya ada namanya saja. Misalnya namanya Cikra misalnya. Ya artinya apa Cikra itu kan untuk untuk nimpal kotoran, ya. Namanya apa gitu yang sehingga ya karena tidak ngerti, ya. Tapi orang tua yang ngerti, dan memang Rasulullah itu mengajarkan kepada kita supaya memberikan nama itu nama yang baik, ya. Ayyuhsina ismahu, itu Rasulullah pesannya begitu. Di samping kita diajarkan sebagai ayah dan ibu untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Sejak kecil sudah dikenalkan dengan pendidikan secara Islami. Ketika kita bisa berkomunikasi, bisa ngomong, kan sudah dibiasakan untuk memanggil seseorang saja harus dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan rasa hormat. Misalnya kepada yang lebih tua, misalnya dengan panggilan Mbak Yu, panggilan kakak. Yang lebih muda dengan memanggil adik, itu kan panggilan-panggilan yang sangat indah, yang penuh dengan rasa hormat, bukan panggilan langsung nama. Langsung nama, kalau bahasa Jawa namanya apa itu? Jangkar. Orang Surabaya jangkar, memanggil nama saja. Nah, itu kan karena itu
kita untuk memanggil junjungan kita, seseorang yang harus menjadi panutan dalam hidup kita juga dengan panggilan yang penuh dengan rasa hormat. Kita menyebut dengan Sayyidina wa Maulana Muhammadin, ya, Tuanku dan yang memberikan bimbingan kepadaku. Ya, sehingga kita tidak memanggil, para sahabat tidak ada yang mengambil Rasulullah dengan namanya langsung. Ya Muhammad itu tidak ada. Itu yang memanggil ya orang-orang kafir Quraisy yang memanggil ya Muhammad. Tapi para sahabat semuanya memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Itu adalah panggilan-panggilan yang penuh dengan rasa hormat. Wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah. Ya, sehingga ketika kita memanggil seorang, ya tentu memanggil dengan panggilan yang penuh rasa hormat. Itu karena itu kita membiasakan diri untuk memanggil siapa saja, tidak memanggil namanya langsung, tapi memanggil dengan kata Dik, Mas, Kakak dan seterusnya. Kalau orang desa ya Kang, kan panggilan bukan artinya masih ada etikanya, rasa menghormatinya. Tapi kalau karena sudah saking akrabnya, setiap hari ketemu, biasanya ya tidak pakai Dul, manggil, padahal namanya bukan Dul, tapi karena sudah saking akrabnya, manggilnya selalu Dul, Rino Dul, ya, padahal namanya bukan Dul, bukan Abdul, ya, itu sering panggilan. Ya, kadang nama yang baik itu kita memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang kurang bagus, ya. Tapi karena ya lidah orang Jawa, orang desa, panggilannya namanya Abdul Razak, tapi manggilnya Duraja, ya. Namanya misalnya Abdul Kifli, tapi panggilannya Abdul Kifli. Kan panggilan. Sekali lagi ketika kita memanggil seseorang, hendaknya kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan rasa hormat, dan itu harus kita biasakan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk memanggil temannya dengan panggilan-panggilan yang saling menghormati. Kita dalam surah yang lain, surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 5, Allah menyatakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, ya, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan agar Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar, dzalikal fauzul azim. Kita ini kan orang yang sangat senang kalau aib kita tidak diketahui orang lain, kesalahan-kesalahan kita tidak dibongkar orang lain. Karena itu Allah akan menutup, akan menghalangi orang lain untuk mengetahui kesalahan-kesalahannya, mengetahui aib-aibnya. Karena itu kita tidak boleh untuk mengumbar atau menelanjangi aib orang, kecuali untuk tujuan-tujuan yang memang dibenarkan oleh agama. Ya.
Misalnya dalam proses peradilan, orang tentu boleh membelajeti, membongkar kesalahan orang dalam rangka untuk membuktikan apakah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa itu betul-betul terjadi, dilakukan atau tidak, sehingga mendatangkan saksi misalnya. Saksi itu kan dalam rangka untuk membuktikan apakah, membantu membuktikan apakah yang dituduhkan kepada seorang terdakwa itu betul-betul terjadi atau sekedar rekayasa. Kita sering melihat peradilan di dunia ini, ada orang yang sudah dihukum sekian tahun ternyata itu penuh dengan sebuah rekayasa demikian rupa yang sangat rapi sekali, bahkan disiapkan saksi-saksi yang mungkin dipaksa, mungkin diiming-imingi dengan sejumlah materi uang supaya seakan-akan dia melihat, seakan-akan dia mendengar apa yang dilakukan oleh seorang yang sedang didakwa itu. Padahal dia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan dalam proses peradilan itu. Tapi akhirnya hakim menjatuhkan hukuman karena begitu rapinya proses pembuktian itu, saksi-saksi yang diajukan memang betul-betul mengatakan begitu dan dia sudah disumpah. Dan sumpah itu tentu sumpah yang tidak benar, dia sudah disumpah padahal dia mengatakan yang tidak sesuai dengan yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia lakukan. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya ini akan selalu dilindungi oleh Allah untuk selalu bisa mengatakan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan apa yang kita dapatkan informasi itu. Karena itu di ayat yang lain Allah mengatakan faman zuhzika 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ini adalah puncak kenikmatan seorang ketika seseorang dihindarkan dari siksa neraka dan dimasukkan di dalam surga. Maka ketika kita berdoa, dalam doa sapu jagat kita selalu diakhiri dengan waqina adzabannar. Tidak hanya kita masuk surga, tapi harus mampir dulu ke neraka, tapi kita masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka itu. Itu yang merupakan puncak kenikmatan seseorang ketika dia wa'udkhilal jannah dan zuhzika 'anil nar. Dia dimasukkan ke surga, kemudian dia dibebaskan atau dihindarkan dari menyentuh api neraka. Itu adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Semoga Allah masih memberikan kesempatan hidup pada kita semuanya dengan sehat, dan semoga kita terus bisa memperbaiki kualitas amal ibadah kita, ketakwaan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.